Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat inspirator. Oke, bertemu lagi kita nih di Inisial Talk episode ketiga yang akan membahas mengenai pemuda nih hari ini. Pemuda yang menginspirasi kita semua dan akan berbagi ceritanya nih. Nah, bertemu lagi sama saya Dani. Gak bertemu lagi ya, ini kayaknya pertemuan kita yang pertama nih di podcast. Karena saya podcaster yang masih magang. Ya, masih magang di podcast Inisial Talk ini nih. Nah, nama saya Dani. Saya akan memandu obrolan ini 30 menit ke depan lah insya Allah. Dengan salah satu peserta dari program EASY nih. Inisiatif Zakat Indonesia. Yaitu programnya Smart Farm Academy. Ya, Smart Farm Academy ini akademi untuk melatih petani-petani muda biar makin sukses. Masya Allah, luar biasa. Nah, siapakah orang itu? Masya Allah. Ini udah ada di depan saya nih. Namanya Teh Siti Julaiha. Wah, atau biasa dipanggil Teh Lia. Assalamualaikum Teh Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dari namanya aja nih udah membuat saya ingin bertanya sebenarnya. Iya. Namanya Teh Siti Julaiha. Iya. Kok jadi Teh Lia? Lianya tuh di mana gitu? Nggak tahu itu juga. Saya juga bingung. Nama panggilan sama nama asli nggak nyambung ya. Iya, Tapi makanya. nama panggilan sehari-hari ibu saya memanggil saya gitu. Oh, dari kecil berarti Dari kecil, ini. Oh, ya. gitu. Ya, makanya kok lianya dari mana ini? Oke. Nah, Teh Lia ini saya dengar-dengar nih yang saya baca-baca profilnya. Semoga bukan hoax nih. Itu katanya Teh Lia tuh tergabung dalam sebuah kelompok tani gitu ya. Nah, Iya. itu boleh dijelaskan nggak itu kelompok taninya tuh namanya apa, terus anggotanya tuh apa, kegiatannya tuh ngapain aja gitu. Iya. Awalnya sih saya di sini cuman pengurus Oh, pengurus. Poktan gitu. Berhubung bapak saya petani, akhirnya anaknya juga ikut-ikutan jadi petani. Oh, gitu. Padahal gelar terakhir saya itu S1 ya dari sastra budaya dan bahasa. Oh, Tapi gitu. iya, tapi tidak nyambung dengan kepertanian. Oh. Iya, iya, iya. Oh. Nah, dari awal mulanya sih saya cuman pengurus doang ya, pengurus jadi bendahara Poktan. Sering rapat-rapat, berhubung bapak udah tua gitu ya, nggak ada penerusnya lagi. Oh, gitu. Berhubung kita anaknya cuman sayang anak petani tapi anaknya wanita semua. Ada cowok perempuan semua. Iya, ada cowok satu tapi masih kecil gitu. Oh, masih kecil. Iya, kata Abah banyak sih motivasi dari Abah. Gak apa-apa katanya, biarpun wanita, yang penting pengetahuannya luas dan punya pengalaman katanya. Masya Allah. Ayo kata Abah, gantikan Abah posisi Abah. Kata saya gini, kalau untuk di masyarakat untuk bermusyawarah saya tidak bisa karena yang dibina ini bapak-bapak, engkong-engkong gitu, kakek-kakek. Sedangkan saya sendiri ya masih muda gitu, baru usia jagungnya baru tumbuh kumis gitu. Oh, gitu. Kata Abah ya udah, kalau peran sih tetap Abah yang peran Abah. Cuman yang di belakang, yuk kita gotong royong. Gitu, Masya Allah. Itu dari tahun 2014. 2014, berarti Iya. udah 9 tahun ya? Lebih loh. 2014. Iya, 9 tahun. Iya. Mau 10 tahun nih ntar tahun depan nih. Kalau dari Poktan sih itu dari 2008. 2008. Iya. Berarti 15 tahun. Iya. Wah. Nah, pas terjun dari 2014 ngikut Abah, ngikuti alur aja. Oh, gitu. Ya. Itu berarti kan awalnya kelompok taninya berarti bapak-bapak, engkong-engkong malah ya. Iya. Nah, tiba-tiba terus kalau yang saya baca ini berubah jadi kelompok tani perempuan. Nah, itu gimana tuh awalnya itu? Awalnya sih Poktan ya, kelompok tani. Yaitu petaninya laki-laki semua. Nah, dominan di tempat saya itu kalau petani laki-laki itu khususnya ke padi. Oh, padi. Setahun 2 kali. Kenapa sih nggak sayuran gitu kan? Sayuran kan tiap hari kita makan terus. Betul. Dan terus habis terus. Dan itu tidak ada batasnya gitu kan. Kalau untuk padi setahun 2 kali. Nah, kalau untuk horti kita kan tahu umur-umurnya si hortikultura ini apa sayur-sayuran gitu.
berhubung tidak ada nih, ya udahlah kita rembung, ibu-ibu, saya penggerak janda-janda di tempat saya. Oh gitu. Jadi yang sudah lanjut usia, yang udah umurnya 60, 42, 47, 50, yuk kita rangkul. Karena sering nyari kerjaan dengan umur segitu tidak ada yang nerima. Iya gitu. sih, betul sih. Paling kita kayak semacam mengurus, nanam apa. Nah dari tahun 2014 kita berjalan tuh KWT sampai 2017. Nah pas 3 tahun. Iya, nyampe 2017 akhirnya kita tani juga karena kebutuhan ya, bukan program. Iya. Karena kita itu reguler, terus berjalannya seiringnya waktu, adalah sisi sudut pandang dari dinas gitu. Kan ditanya, ini tanaman siapa, Horti? gitu. Pas ditanya-tanya, ya ibu-ibu, kata bapak. Kok ibu-ibu? Kok bisa gitu kan, dengan seluas hamparan 2 hektar 200 gitu. Oke. Iya. Emang sih awal mulanya dari pekarangan, cuman pekarangannya udah nggak muat, lari ke lapangan gitu. Iya. Itu juga dukungan dari orang tua dan suami tercinta. Oh Masya Allah, itulah dukungan dari keluarga tuh berarti penting banget ya. Banget, ngaruh. Masya Allah. Oke, berarti 2014 sampai 2017 tuh mandiri berarti ya? Mandiri. Nah pas tahun 2017, nah ada sudut pandang dari dinas, kenapa nggak dibentuk aja katanya, bentuk KWT, apa sih? Saya juga nggak tahu KWT apa. Oh ternyata singkatan dari KWT itu kelompok wanita tani. Oh iya udah, kita dibikinin SK, dikasih bantuan dari pemerintah juga ya, dari dinas pertanian sekitarnya kabupaten, dikasih benih lah, kita tanam, kan mengurangi lah gitu. Mengurangi, alhamdulillah ada tentuan. Nah dari situ itu berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah, baik. Berarti 2014 sampai 2017 mandiri, mungkin habis itu siapa tahu ada BNI gitu kan, ada BTN gitu ya, ada BRI gitu ya. Ayo silakan iklan di sini, Mandiri, BTN, BNI gitu ya. Udah saya sebut nih BRI ya. Karena podcast ini luar biasa. Oke. Terus berikutnya nih, kegiatan dari kelompok ini tuh apa aja, Teh? Kegiatan banyak. Wah itu banyak kegiatan. Kalau disebutin kayaknya bisa sampai besok ya. Iya. Yang utamanya aja nih coba. Kegiatannya ya kita nanam, merawat, sampai panen juga kita yang memasarkan. Karena kenapa, pas saya nanam timun sama kacang itu seluas 2 hektar itu, kita lari ke pasar induk Tanah Tinggi. Itu pas giliran banjir harga anjlok, jatuh. Oke. Nah di situ saya putar otak, gimana caranya, kan kita perawatan gaji ibu-ibu gitu ya, pupuk semua dapat beli, pas giliran panen harga mati gitu. Kita nggak berkutik, akhirnya dibanding kita merangkul pedagang sayur keliling, naruh. Emang awalnya mah cuman dikit, karena kita menjaga kualitas, dan itu juga dirasakan oleh si pemasar. Jadi sekarang bukan kita yang ngasih ke pasokan warung-warung dan tukang sayur mayur gitu ke tempat komplek-komplek perumahan gitu. Nah, kita yang penting kualitas dulu. Kualitas bagus, kita ini kan akhirnya kita pasarkan lagi dengan enggak usah harus jauh dan harus banyak ya komoditinya. Nah, kita kelola yang tanah 2 hektar itu bermacam-macam rupa gitu. Pas giliran gitu kita yang memasarkan, kita yang nanam, kita yang rawat, kita juga yang memasarkan gitu. Akhirnya jangan ke jauh ya, di tempat sendiri aja udah habis gitu. Wah, luar biasa. Ya. Jadi dari panen tuh udah ada yang istilahnya udah ada nungguin nih hasil panennya, berarti ini jadi udah habis aja. Kalau dulu kita nyari orang, sekarang orang nyari kita gitu. Ini nih berarti sukses betul nih kelompok wanita tani ini nih. Nah itu tuh lokasinya di mana sih emang nih kelompok ini nih? Pas kebenaran di belakang rumah saya.
di belakang rumah. Iya, di belakang rumah. Tadinya mah semak belukar, kayak semacam rimba apalah rawat. Tapi pas giliran kita rawat dengan modal menggadaikan STN BPKB motor gitu ya. Alhamdulillah gitu. Dari modal 4 juta gitu. 4 juta. Balik 6 juta. Wih. Kita nambah lagi dari awal dari pekarangan, kita lari ke lapangan 200 meter. 200 meter ke 400 meter. 400 meter ke 800 meter, lanjut 1000 meter. Nah, si untung itu kita belikan benih lagi, kita bayar kuli untuk bikin guludan ya, karena kita wanita, kita nggak bisa macul gitu, bikin guludan, kita kan sewa gitu, sewa orang jasa orang. Nah akhirnya kita perluas sampai 2 hektar 200. 2 hektar 200. Itu yang horti. Yang horti ya. Iya, itu nah, yang terus horti. Berarti ada lagi dong selain 2.200 ini nih. Alhamdulillah kita gabung sama Poktan gitu, sama bapak saya sendiri gitu. Bapak juga sekarang awalnya dari padi gitu. Ada komunitas jagung. Komunitas jagung. Iya, di sini dibantu teman, saudara, terus dibantu bapak-bapak gitu. Ya bongkar lahan, kontrak lahan gitu. Kita dari jagung awalnya sih 1 hektar. 1 hektar. Iya, 1 hektar. Awalnya udah 1 hektar. Iya, itu lain horti ya. Horti cuma segitu. Sekarang nambah lagi ya. Ini dari komunitas jagung. Nah, dari 1 hektar, 1,5 hektar sekarang alhamdulillah udah 9 hektar. 9 hektar. Iya. Luar biasa. Itu peningkatannya pesat sekali berarti dari 2014 sampai sekarang 2023 berarti 9 tahun dari hanya 200 meter tadi ya? Iya. Jadi 9 hektar tambah 2.211 hektar lebih dikelola oleh kelompok tani ini ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini nggak masuk dalam pikiran saya nih. Berarti ini keuntungannya udah berapa nih? Gaji saya berarti kalah ini. Oke. Terus itu tuh yang ditanam tadi horti, jagung. Iya. Nah, itu tuh kalau sekali tanam tuh berapa lama sih emang panennya yang itu tuh? Macam-macam. Oh, macam-macam. Iya, kalau umur timun 1 bulanan. Timun 1 bulan. Iya, modal 3 juta. Modal 3 juta. Untuk 1.000 meter balik 6 juta. Itu Luar kan 2 kali lipat kalau hasilnya bagus, kalau tidak ada bencana alam dengan modal 3 juta ada balik 6 juta. Jadi nggak usah kita nyari instan ya kerja di pabrik. Ngapain sih gitu? Iya. 1 dikejar-kejar waktu. Benar. 2 jadi kambing hitam terus. Kalau di ladang yang saya rasakan ya, saya udah terlalu nyaman dengan dunia pertanian gitu. Capek istirahat, ngopi kan. Iya, panas. Ya, istirahat itu nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngomelin. Nggak ada yang ngomelin, istirahat aja gitu kan. Mau berapa lama istirahatnya juga terserah kita gitu ya. Itu umur timun sebulan sekali, 30 hari. Kalau bagus sih subur 28 hari. Oh, lebih itu cepat ya. Oke. Kacang panjang. Kacang panjang umurnya 45 hari, yaitu 1 bulan. 1 bulan 15 hari 15 hari. Ya. Terus terong 3 bulan sekali. Terong 3 bulan. Jagung manis itu 2 bulan setengah ya. 2 bulan setengah. Iya, 2 bulan setengah. Kalau untuk pakan 3 bulan setengah ya, itu 120 hari 120 hari. Oke. Kalau padi itu tergantung ada varietasnya apa gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan setengah, ada juga yang 4 bulan. Ada yang 4 bulan. Cabai 3 bulan. Cabai 3 bulan. Karena macam-macam sih yang ditanam juga macam-macam ya. Nah, itu tuh sekali panen tuh berapa? Maksudnya ya dari masing-masing tadi itu berapa ini kah kuintal kah, berapa ton kah, apa berapa kilo itu gitu? Yang kalau bagus kayak yang 1.000 itu sehari itu lebih dari 2 kintal. Lebih dari 2 kintal, dari 200 kilo lebih berarti. Iya, total dapat itu mencapai 2 ton. 2 ton? Iya, kali 4.000 kali 5.000. Waduh, ada bisa ngitung nggak? 2 ton kali 4.000 waduh. Oh ya. Ntar ya, nih ada nih di sini ntar nih dihitungannya ya. Berarti berapa tuh? Jadi kita nggak usah mikir gede dulu lah. Gitu. Mikir kecil dulu. Yang penting si tanaman itu subur
subur hasil maksimal gitu. Oh, oke. Kalau uang mah ngikutin. Oh iya Iya. benar. Yang penting kita berusaha maksimal dulu aja ya. Iya. Urusan ini mah tawakal aja, yang penting kita udah berusaha berdoa gitu ya. Ya, ntar ngikutin. Oke. Nah, itu kan kalau hasil maksimalnya tuh. Nah, beberapa akhir ini kan, ini Iya. lagi kemarau. Iya. Nah, itu gimana tuh pas musim-musim kemarin tuh kemarau itu Kalau tuh? musim-musim kemarin kita ini dari polybag. Oh. Pesanan dari ibu-ibu PKK, pesanan-pesanan dari Bulura, kayak semacam binwil. Oh. Itu kan kalau kita nggak bisa di lapangan, kita per polybag bikin nih berapa ribu, tapi dengan komoditi beda-beda. Gitu. Kalau untuk perumahan aja nih ya, Perumahan aja ya. perumahan aja dia itu butuh untuk pekarangannya itu ya kayak semacam cabe, pakcoy, bayam, macam-macam lah. Kita bikin per polybag. Per polybag itu kita jual per 10.000, tapi udah ada bunganya, udah berbuah gitu. Jadi pandangan mata gitu. Iya. Luar biasa. Jadi ada alternatif untuk mengatasi musim kemarau kemarin berarti ya. Tapi alhamdulillah sih kemarin kita biarpun musim kemarau kena dampak El Nino itu, tapi kita sempat masih panen jagung. Iya, 2 hektar. Tapi ada penurunan nggak? Apa tetap? Oh, ada beda. Penurunan ya. Biasa dapat 6 ton, 7 ton gitu. Itu paling setengahnya 3 ton. 3 ton ya, masih 3 ton ya, luar biasa. Dan itu pasti langsung habis. Ya, habis karena kita udah jelas apa yang kita tanam pasarnya sudah ada. Pasarnya udah ada. Iya. Udah dicari-cari orang. Iya, nggak usah ribet gitu. Pas kita pengen nanam ini. Kadang-kadang petani di Tangerang itu yang saya sudah teliti, dia mau tani tapi tidak tahu cara pemasarannya. Itu yang bikin down. Oke. Jadi mereka udah semangat untuk bertani, tapi pasarnya mereka nggak tahu gitu ya. Oh ya, luar biasa. Oke. Saya haus nih, minum dulu lah. Ya, nih. Siapa tahu ada sponsor nih ya. Ini tulisannya Akademi Gizi doang gitu ya. Ada sponsor nih. Ntar ditempel di gelas nih ya. Silakan, tehnya diminum juga. Teh manis. Alhamdulillah. Nah, awalnya nih, itu kan tadi Teh Lia cerita ternyata lulusannya tuh dari bahasa gitu ya. Iya. Sama, saya juga lulusan saya ilmu pengetahuan budaya gitu ya. Sama kan bahasa juga, SPD. Nah, awalnya tuh mengapa nih Teh Lia tuh pengen terjun ke dunia pertanian nih, padahal lulusannya aja bahasa gitu ya. Di situ saya ngelihat sosok orang tua saya sudah tua, tidak dengan garapan-garapan yang sangat luas. Kasihan melihat mereka udah tua gitu, tapi tetap aja masih capek, tapi dia menikmati. Nah, akhirnya kan dari bapak saya dia bilang, dunia apa sih yang dikejar? Oh, Masya Allah. Lebih baik tani biarpun tidak laku, ya waktu itu kan tidak ada pemasarannya, belum bisa pemasarannya, disedekahkan sama santri, pondok-pondok yang kecil-kecil. Iya, kita sering bagi hasil dari padi itu, kita kasih ke anak yatim, janda-janda gitu. Kayak pesantren-pesantren, harga jatuh di keliling nggak habis, kasih pesantren banyak. Biarpun kita nggak tahu itu pesantren siapa, yang penting barang itu kita besok metik lagi, barang jangan sampai ada di rumah, habiskan. Harus habis. Iya. Kata Abang, biarpun kita dapat nominal rupiahnya kecil, tapi sedekahnya tidak terhitung. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi ini nih teman-teman sobat inspirator. Jadi inilah yang dinamakan sedekah yang luar biasa nih. Sedekah di waktu sempit gitu ya. Jadi walaupun itu nggak habis, nggak laku gitu ya istilahnya, tapi bukannya cari untung gitu ya, malah bisa sedekahin. Luar biasa. Ini jadi ini menginspirasi kita semua lah pasti ya. Sedekah yang luar biasa itu memang sedekah yang di waktu sempit. Kita nggak ada, kita lagi nggak punya, kita sedekahin apa yang kita punya gitu ya. Luar biasa. Oke. Nah, mau tanya sekarang terkait Teh Lia nih ikut program Smart Farm Academy ini tahu dari kapan nih? Tahun 2020. Oke. Itu tahun 2020 kita pas bener-bener jatuh gitu.
Pas jatuh, Iya. itu gimana tuh ceritanya Ya, tuh bisa? mungkin ada musibah dari keluarga, dari keuangan juga tadinya kita punya tabungan karena punya masalah keluarga yang harus masuk ke rumah sakit gitu ya. Untungnya kita punya simpanan uang pertanian gitu. Itu juga alhamdulillah didukung ibu-ibu yang semangatnya luar biasa, biarpun tidak digaji, dia berani mau. Karena kenapa? Biarpun dia tidak bertani, tapi dia tetap bisa makan. Tidak pusing, kata dia bilang. Kalau dulu sebelum dia belum kerja di tempat kita gitu, kelola gitu, dia bingung mau dimasak itu apa gitu. Dan itu pun harus dibeli kan, kayak semacam sayuran, lauk pauk, garam pun harus dibeli Pak gitu ya. Dia bingung. Pas giliran kerja di kita partner kerja ya, masuk ke lapangan dunia tani itu, dia nggak bingung-bingung. Ada di kebun itu ada terong, masak terong. Alhamdulillah kemarin masak daging katanya. Daging apa? Daging terong. Kata subhanallah. Terus ada lagi katanya mau nyambel nggak ada cabai, tinggal metik. Apalagi yang namanya sayur-sayuran, kangkung, bayam itu dia tinggal bawa gitu. Kalau untuk makan konsumsi, apa aja yang ada di kebun ini dia yang nanam bawa pulang. Gitu. Yang penting jangan dijual. Gak usah repot gitu. Iya, itu gratis untuk dimakan keluarga, itu gratis. Luar biasa. Udah mah dia dapat sayuran gratis, setengah hari dia dapat makan di tempat saya, setengah hari dia dapat gaji gitu. Kita cuma setengah hari sih, tapi kalau udah kepepet 1 hari. Oke. Jadi lengkap banget udah itu ya. Luar biasa. Nah, berarti 2014, 2017 mandiri, 2017 terus 2020 jatuh, ketemu program Smart Farm Academy ini, bangkit lagi. Alhamdulillah, itu ada presiden akademi dari Smart Farm nyasar kali ya, nggak tahu gitu. Kenapa. Emang kita udah kenal udah lama, dia juga udah mengenal saya seperti apa gitu ya. Udah tahu dari tahun 2008 itu yang ngebentuk Poktan itu dengan Pak Haji Riyadno. Gitu, presiden Smart Farm Academy gitu ya. Pas giliran saya lagi jatuh-jatuhnya, lagi masa-masa terpuruk ya. Nah, beliau datang. Iya, waktu itu saya juga kaget. Sebelum saya kesini subuh-subuh tok katanya kan. Ini siapa? Sini saya yang pesen tomat cherry waktu itu sama istrinya. Subuh-subuh ya? Iya, karena si ibunya juga kreatif gitu. Hasil tani dari bimbingan dia itu gitu. Kadang-kadang di pengajian ini gitu, istrinya itu kadang-kadang jual sayuran gitu. Ada pesanan, bukan jualan, pesanan. Jadi pesanan dia itu kurang tomat cherry. Nah dari situ jadi kita sering nyambung tuh pas subuh-subuh ke kebun metik tomat cherry gitu karena ada pesanan, ada kurang. Nah dari situ kita sering kontak sering supply lagi. Kenapa ini lahan kosong nggak dikelola? Kurang modal Pak, kata saya kan. Nah, alhamdulillah yuk ikut katanya. Kalau ngajak gabung sih enggak, ikut yuk, cuman ikut-ikut ya, saya juga ikut-ikut, pengen tahu apa sih itu dari Smart Farm itu seperti apa dan gimana. Saya sering tuh sama beliau tuh rame-rame, sering kesini kunjungan ke petani-petani, seperti ini gitu. Sama beliau waktu itu yuk ikut dengan programnya Smart Farm Academy ini. Ya jangan lihat nominal kecilnya, kata dia bilang. Yang penting kita ikhlas, teteh bisa jalankan. Masya waktu itu tahun 2020 kita lagi jatuh-jatuhnya, saya dikasih modal. Cuma 3 juta. 3 juta. Iya. 3 juta itu segimana caranya yang 2 hektar ini harus penuh. Iya, harus isi kan. Pokoknya. Iya. Itu kan kalau hitung-hitungan matematika pertanian nggak nyambung, cuma modal segitu. Nggak masuk logika. Iya, nggak masuk logika. Tapi nggak tahu itu rezeki ada aja. Masya Allah. Itu saya bersyukur banget gitu ya dengan modal segitu. Untung, jadi ini masih panen kita kelola lagi. Untungnya nih Pak, bukan untungnya, masih ada modal gaji ibu-ibu, saya kelola lagi tuh yang 1.000. Habis dari sini saya buruan nanam lagi, ngejar target kan, nanam timun lagi. Nah bekas si timun saya tanemin kacang, ini panen. Tuh kan modal
tumbuh lagi Iya, kan. iya, iya, Nah, iya. saya kelola lagi yang 1.000. Jadi kan satu kelola satu bedengan 1.000 itu satu kelola bongkar lahan 3 kali komoditi, 3 kali tanam. Wow. Luar biasa. Berarti dari 3 juta ini terus dalam waktu berapa bisa jadi berapa tuh, Bu? Ya seiringnya berjalan gitu, merekrut lagi. Telia ini ada anggota? Ya ada Pak, kalau saya sendiri ya nggak kepegang. Apalagi saya sekarang udah public figure ya Pak. Asik. Udah jadi public figure, Bu. Bayarannya mahal, Bu. Jadi pas tahun 2019 saya ikut dan audisi kasih macam lomba-lomba itu wanita inspiratif. Oh, wanita inspiratif. Wanita inspiratif. Alhamdulillah itu juara 1. Pas giliran juara 1, nah dia sering orang kantor dari DP3A itu pemberdayaan perempuan ya dengan anak itu sering main-main ke tempat saya. Sering belanja. Akhirnya saya di situ direkrut jadi narsum. Oh, gitu. Dengan ngisi-ngisi di berapa kecamatan gitu. Jadi sebulan sekali itu ada aja pemasukan. Kan dari situ udah mah dapat honor, dapat untung, menolong masyarakat gitu. Jadi seiringnya berjalan yang 2 hektar itu terpenuhi. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Tuh, tadi Sobat Inspirator, luar biasa ya cerita dari Teh Lia ini mengenai program pertanian yang beliau kelola nih. Jadi ini tuh luar biasa ya, dari tanah yang cuman sedikit gitu ya, tiba-tiba jadi berhektar-hektar, modalnya cuma sedikit, jadi juga kembalinya banyak sekali. Dan juga tadinya beliau sudah terpuruk gitu ya, ada kekurangan modal dan sebagainya, akhirnya dengan ikut program Smart Farm Academy bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri lagi dan sekarang bangkit lagi bersama kelompoknya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih mungkin buat Teh Lia. Pesan-pesan apa nih yang akan diberikan oleh Teh Lia untuk para pemuda dan pemudi di luar sana nih yang lagi nonton nih, untuk bisa semangat dan mungkin mau terjun juga ke dunia pertanian gitu ya, karena kan pemuda-pemuda sekarang ya gitu ya, yalah lemes banget gitu ya. Sekarang banyak anak muda itu paling nyari yang instan. Itu emang mie pengen kerja sekolah, kadang-kadang ya sambil sekolah kerja, dah yang penting dapat duit, kerja dapat duit. Tapi kalau kita usaha gitu ya, biarpun itu kecil, tapi kita yang melakukan, kita bosnya. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Kan di situ saya, ya udah, di tempat saya banyak tanah-tanah tidur ya, saya kelola gitu. Saya kerjasama dengan PT-PT gitu, saya kontrak gitu. Kalau ada yang petani nggak punya garapan, yuk saya rangkul. Tanah PT banyak di tempat saya itu, lebih dari 60 hektar. Yang saya pegang itu rencananya tanam jagung itu ada 30 hektar. 30 hektar nih? Wah, luar biasa. Memang kita masih kurang kendala, karena harus ada alsintan, alat berat ya, kayak semacam jonder. Itu yang kita belum punya gitu. Kalau semacam traktor mah, satu mah ada lah gitu ya, buat baca-baca. Tapi kan kalau untuk bongkar lahan itu, yang untuk nominalnya sangat besar. Karena semak belukar gitu. Semak belukar, masih banyak ular jangan banyak. Hari itu pas giliran kita kelola dapat ular 3 piton lagi. Piton. Iya. Waduh. Ya. Akhirnya kan kita sewa alat berat, sering sewa gitu. Sehektar, 2 hektar, 3 hektar. Jagung aja kan sekarang udah udah 9 hektar ya, kayak semacam padi-padi itu belum. Karena binaan kita juga 3 desa ya, 3 desa. Puluhan hektar ya di tanah. Luar biasa. Ya, itu tadi nih motivasi dari Teh Lia. Jadi kita tuh harus berusaha terus ya Teh ya. Walaupun sedikit ya, tapi ntar kan lama-lama juga jadi banyak gitu. Nah, tadi juga kita cerita dari Teh Lia, sedikit itu kita sedekahin juga tuh gitu ya. Insya Allah dengan sedekah itu akan jadi lebih banyak lagi ya Teh ya. Iya. Luar biasa. Ini teruntuk anak muda, jangan gengsi untuk bertani. Tuh. Iya. Karena pertanian itu pahlawan.
pahlawan pangan. Masya Allah, luar biasa. Kata Abah gitu, kata bapak saya sendiri. Iya. Kalau petani mah katanya pahlawan pangan tanpa jasa katanya. Masya Allah. Katanya nggak usah takut jelek, nggak usah takut hitam. Wanita sekarang bukan ngeliat tampang, ngeliat isi dompet. Isi dompet. Aduh, dompet. Iya. Luar biasa ya. Jadi jangan gengsi tuh teman-teman, sahabat inspirator. Makanya kita yang muda, selamatkan bumi, ciptakan oksigen, ciptakan stok lumbung ya, lumbung pangan itu. Karena petani-petani sekarang kalau udah cerdas, itu menguntungkan, sangat menjanjikan gitu. Karir yang sangat menjanjikan. Kalau menurut saya, berhubung saya sudah bukan mau masuk kolonial milenial lagi ya, udah mau masuk kolonial gitu. Makanya nih yang muda-muda, yuk kalau bisa makan dari PAUD TK kita bimbing, kita bidik lah untuk tahu yang namanya pertanian. Gitu. Karena kenapa? Kalau yang saya tahu di Tangerang itu petaninya engkong-engkong, bapak-bapak. Nah, penerusnya yang akan datang gimana gitu. Makanya kalau dari sekolah-sekolah sekarang harus tahu media tanam gitu. Justru anak-anak kita ini nih yang bisa menyelamatkan bumi gitu. Masya Allah. Jadi biar ada regenerasinya nih, pahlawan pangan tanpa tanda jasa ini nih. Oke. Terima kasih Telia nih atas ngobrol-ngobrolnya yang seru dan sangat menginspirasi pasti ya buat saya pribadi maupun buat penonton yang di sana. Jadi teman-teman, begitulah obrolan kami dengan Teh Lia ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman, saksikan terus podcast Akademizi Inizia Talk episode berikutnya. Jangan lupa juga klik subscribe ya, berlangganan, klik like ya, suka, terus komentarnya jangan lupa pengen tema-tema apa lagi sih, pengen siapa lagi datengin narasumber-narasumber berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga nih, biar kalau ada video terbaru dari Akademizi langsung teman-teman bisa dapat infonya gitu ya. Baik, terima kasih Teh Lia sekali lagi atas ngobrol-ngobrolnya. Teman-teman juga yang sudah menonton, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.